Dan jika memang ini tidak ada, maka saya pikir sih ini pasti sudah menjadi aset yang dimiliki oleh para bos dan leader ini tadi. Laporkan leader dan juga upline kalian. Betul sekali, laporkan leader dan upline kalian yang tidak kooperatif. Awal mereka sudah mengetahui ini akan terjadi, tapi mereka tidak menyadari bahwa ini terjadi lebih cepat daripada yang mereka perkirakan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jika betul, ramalan ini terbukti. Kenapa jika betul? Karena beritanya baru saya baca dari Tribun, Detik News, dan kita masih nunggu nanti saat polisian akan gelar perkara atau mungkin akan ditunjukkan dengan outfit barunya. Nah, semoga memang ini yang terjadi karena tentu saja banyak sekali ex-member dari DNA Pro yang sudah menanti hal ini terjadi. Nah, ramalan yang mana? Kalian akan tonton ramalan yang saya naikkan di minggu pertama atau kedua ya? Minggu kedua, kalau tidak salah April di bulan ini juga. Di situ saya ramalkan bahwa salah satu dari dynamic duo antara dua Daniel ini, Daniel AB atau Daniel Z, ini akan tertangkap. Bahkan saya bilang pasti tertangkap. Nah, kita lihat ramalannya berikut ini. Dan saya yakin di antara dynamic duo ini, salah satunya pasti akan tertangkap. Ini mengingat apa? Kasus sebelumnya, Dream for Freedom. Satu orang kabur, satu orang lagi ditangkap. Di penjara sekian waktu, orang lupa, dan kemudian sepertinya dia lepas sebelum waktunya. Maka di minggu depan ini nanti akan terjadi satu hal yang lebih luar biasa lagi, akan dikuak di sini. Dan saya yakin di antara dua orang ini, semoga dua-duanya, tapi salah satunya paling tidak pasti akan ditangkap. Nah, kalian boleh nonton di video saya yang lalu, di situ di menit di 4:36 kalau saya tidak salah. Di situ saya katakan bahwa salah satu dari dynamic duo ini pasti akan tertangkap. Dan cara tertangkapnya ini ada di menit ke-6:49. Check it out. Dan saya sih feelingnya dia ini akan tertangkap saat sedang akan menuju ke luar negeri. Mungkin aset akan diamankan dulu. Dan beliau ini tertangkap saat sedang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan saya sebenarnya juga sudah ramalkan bahwa di minggu depannya dari saat itu akan ada sesuatu yang besar yang terjadi. Nah, sesuatu yang besar ini adalah artis-artis yang diperiksa berkenaan dengan aliran dana yang dilakukan oleh DNA Pro kepada mereka. Yang terakhir semalam baru diperiksa DJ Una atau Putri Una sebagai saksi dan akhirnya diperbolehkan untuk pulang kembali. Bahkan kabar baik di mana Rosa yang tadinya itu diminta honor pembayaran menyanyinya ini untuk dijadikan barang bukti akhirnya dikembalikan lagi ya. Akhirnya ini setahu saya tidak jadi dilakukan karena memang hal itu sudah menjadi hak dari Rosa sendiri. Nah, ini beritanya saat dikabarkan Bapak Daniel AB ini ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 24 April 2022. Artinya ini minggu lalu, di hari Minggu. Nah, memang belum ada satu rilis dari kepolisian. Dan kita langsung akan lihat setelah ini apa yang akan terjadi. Karena kemarin itu terjadi banyak hal juga yang luar biasa yang sebenarnya salah satunya adalah DNA Pro ini di margin call-kan atau di MC-kan. Saya pikir kalian semua yang menonton tayangan ini sudah tahu artinya apa, walaupun MC itu aneh. MC kok minus ya di sini ya. Nah, kita akan lihat ke depan lagi apa yang kira-kira akan terjadi dari kartu-kartu saya ini. Yang pertama, ya kita nggak boleh seneng dulu lah ya, karena Daniel AB dan Daniel Z ini adalah seseorang yang kalau kita boleh bilang magician. Seseorang yang bisa membuat puluhan ribu, ratusan ribu orang ini percaya akan apa yang mereka lakukan ini adalah yang sebenar-benarnya. Bahkan sampai detik ini di beberapa grup Telegram itu masih ada saja orang yang membela DNA Pro dan percaya bahwa ini semua sebenarnya bukanlah satu tindakan melanggar hukum, tapi hanya sesuatu yang belum dilegalkan dan oknum dari pemerintah yang mencoba untuk menutup ini secara paksa. Ini kan nggak masuk akal. Mereka melakukan banyak sekali manuver orang-orang yang mendukung ini. Dari percaya bahwa ini sedang maintenance, lalu percaya bahwa para petinggi mereka ini menghilang, itu adalah karena sedang menego terhadap oknum pemerintah yang berusaha untuk meminta jatah. Ada lagi yang masih percaya kalau mereka sedang mengurus izin karena dalam waktu dekat akan di-launching daftar dari Bapepti MLM robot trading mana yang dilegalkan, yang ini nggak masuk akal juga, hingga akhirnya bahwa ada satu konspirasi pemerintah yang berusaha untuk menutup mereka ini tadi. Ada banyak sekali teori
dan mereka ini masih sangat percaya itu adalah karena cuci otak dari 2 orang dan juga para leader-leader yang sangat luar biasa. Harusnya orang-orang ini diminta untuk membuat teori-teori psikologi. Mungkin mereka punya, karena mereka terbukti bisa mengendalikan massa. Untuk sampai detik ini pun masih percaya kepada mereka. Sehingga walaupun ada orang yang bilang, oh Pak Daniel AB ini menyerahkan diri, ada yang bilang ini ditangkap, yuk kita akan tunggu apa yang akan terjadi nanti. Yang pasti beliau saat ini sudah ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia. Dan dari sini harapannya tentu saja, saya pun juga berharap bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, ini segera bisa dirunut, terus kemudian dicocokkan, di cross check dengan data yang ada di masa kini, agar apa? Agar dana yang tersisa ini bisa dilokasikan ada di mana. Karena nggak mungkin lah uang triliunan rupiah akan hilang begitu saja. Atau mungkin masih ratusan miliar ya kita nggak tahu di sini. Harapannya masih ada uang yang tersisa. Dan jika memang ini tidak ada, maka saya pikir sih ini pasti sudah menjadi aset yang dimiliki oleh para bos dan leader ini tadi. Nah, saya pikir itu yang harus dipusatkan perhatiannya, dan bagaimana cara mengembalikan hal itu, karena ada banyak sekali korban yang ada di sini. Coba tulis jika ternyata kalian korban, atau kalian memiliki anggota keluarga yang korban, atau nyaris jadi korban. Kalau saya, ada beberapa orang yang sangat dekat dengan saya, ini menjadi korban dari DNA Pro ini. Dan yang lebih luar biasa adalah yang saya katakan bahwa minggu depan akan terjadi banyak hal luar biasa. Ini adalah tradingnya itu dihentikan secara sepihak atau margin call. Jadi ceritanya trading yang katanya ini harus diberhentikan, yang harusnya sudah dihentikan, ini ternyata masih jalan selama ini. Dan setelah jalan sekian lama di-MC-kan, artinya dana mereka ini hilang. Seharusnya kalau margin call dananya 0, ini dananya sampai minus. Akhirnya kekalahannya lebih besar dibandingkan dana yang tersisa di akun trading mereka ini tadi. Ini kan nggak masuk akal. Ini adalah satu hal yang sudah kita ramalkan, tinggal menunggu waktu, dan ini pasti akan terjadi. Coba kalian semua yang robot trading lain, apa kabar? Masih tetap percaya atau nunggu sampai ini kejadian pada robot trading kalian? Dan ini kan langsung ketahuan bohongnya, terutama untuk orang-orang yang selama ini membela DNA, yang selama ini merasakan berkat dari DNA, yang selama ini menganggap bahwa mereka ini trading sungguhan. Ini kan gak masuk akal bisa MC seperti itu. Padahal sebelum itu kan mereka diberikan iming-iming bahwa oh nanti profitnya akan konsisten 1% setiap hari. Dikurangin 8 hari Sabtu dan Minggu dalam 1 bulan, artinya 22% itu akan diterima, dan itu yang mereka terima. Tapi kalau seperti itu kenapa bisa MC di sini? Nah, nanti pemerintah dibawa-bawa, Bapepti disalah-salahin lagi. Yang kalau menurut saya namanya penggalangan dana itu udah nggak boleh. Kenapa kok mereka ini masih menyalahkan Bapepti? Kenapa mereka diam saja? Emang yang diurusin cuma kalian doang? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Memang akhirnya kalau memang perusahaannya masih ada ya, ini contoh untuk robot trading yang saat ini masih belum MC dan masih belum ditangkap nih. Kalau menurut saya mereka pasti akan bisa berkelit di tuh kan ada klausal ini adalah sebuah produk investasi. Jadi kalau ternyata uangnya nanti rugi atau hilang, ya bukan tanggung jawab kita. Nah ini kan jadi absurd. Dan berbicara tentang suatu yang besar yang kemarin terjadi, saya katakan bahwa ada satu penyelidikan yang besar yang melibatkan banyak artis di sini. Ya walaupun akhirnya mereka tidak ditangkap, tapi mereka tentu saja sangat dibuat capek dengan hal ini dan diminta untuk mengembalikan uang yang selama ini diberikan untuk endorse mereka. Mereka ini dibodohi dan mereka ini tidak mengetahui bahwa bisnis ini sebenarnya adalah bisnis bodong. Tercatat nama seperti Ivan Gunawan, Billy Syahputra, Elo, Yosi Project Pop, Rosa, DJ Una, dan juga Lesti dan Bilar. Dan mereka terpaksa harus bolak-balik ke Bareskrim,
menjelaskan ini. Dan jika mereka sudah mengembalikan uangnya, artinya uang itu kan nantinya harapannya bisa diberikan ke paguyuban yang memang dibuat. Dan anggota-anggotanya bisa dibuktikan kalau mereka ini adalah orang-orang yang sudah tertipu dengan skema Ponzi yang dilakukan oleh DNA Pro. Tapi Pak Polisi, kalau menurut saya orangnya harus dicek dulu. Kalau mereka sebelumnya pernah ikut money game atau Ponzi, coret langsung dari daftar karena mereka sudah tahu kalau ini adalah Ponzi. Ingat, kalau bertanya kepada saya nggak akan kasih semua. Kalau mereka punya sejarah, mereka ini pemain money game kawakan, mereka bukan korban. Mereka pura-pura jadi korban. Ayo, siapa yang pura-pura jadi korban di sini? Nah, untuk yang bukan pura-pura jadi korban, yang korban beneran, ini kesempatan. Cuman sedikit waktunya, lapor ke polisi. Walaupun mungkin kalian akan ditakut-takuti dengan hasilnya belum tentu akan kembali loh. Hasilnya belum tentu akan diproses. Nggak apa-apa, lapor aja. Udah lapor dulu. Dan kalau nanti memang ternyata ini rezeki kalian, orangnya diproses, dananya disita, akan bisa kembali. Nggak ada ruginya, dan ini adalah sebuah shock terapi untuk mereka yang kawakan, dan mereka tahu ini. Dan mereka itu sudah tahu, untuk orang-orang yang udahlah, yuk kita tahu kok, kita main cepet terus cabut. Orang-orang ini sebenarnya harus dihukum. Coba, siapa di sini yang seperti itu, dan malah memanfaatkan dan menjual ini kepada orang-orang yang tidak mengerti dan yang tidak mewaspadai kalau ini adalah sebuah Ponzi money game. Dan untuk kalian semua, siapa yang akan dilaporkan? Kalau ngelaporin Pak Daniel AB dan Daniel Z itu sudah dilaporkan oleh seluruh Indonesia. Laporkan leader dan juga upline kalian. Betul sekali, laporkan leader dan upline kalian yang tidak kooperatif dan mau bekerja sama mengembalikan kerugian kalian. Saya ulang sekali lagi, laporkan leader dan upline kalian yang tidak kooperatif dan mau mengembalikan kerugian kalian. Nah, ini terutama jika kalian mengetahui bahwa mereka ini adalah pemain Ponzi kawakan, udah ikut MMM, Dream for Freedom, ada banyak sekali. Kalau mereka sudah ikut lebih dari satu, jadi ini DNA yang kedua ini sudah pasti. Mereka itu sudah tahu kalau ini suatu saat pasti akan scam, ambil uangnya. Tapi kalau ternyata kalian suka sama suka, maksudnya suka sama suka, tahu resikonya, ya udah, ya ini kan sesuatu kalian harus tahu. Nah, tapi untuk kalian yang tidak tahu, pertama kalinya yakin kalau ini tadinya adalah trading, kalian tertipu. Datangi mereka, minta mereka mengembalikan uangnya, dan laporkan ke polisi kalau mereka tidak kooperatif. Kalau ditanya uangnya masih ada atau enggak sih? Kalau saya pikir masih ada, nggak banyak sih, nggak banyak kalau dibandingkan dengan kerugian semuanya ya. Tapi kalau untuk mereka berdua dan bersekian banyak leader, uangnya saya yakin ini masih ada. Pasti sudah disebar. Indra Kents saja nyebar uangnya. Indra Kents itu lebih amatir loh dibandingkan orang-orang ini tadi. Dia aja tahu cara untuk memecah uangnya agar tidak bisa di-tracing. Mereka ini adalah orang-orang yang kawakan. Mereka ini adalah orang yang luar biasa. Bahkan sejak awal mereka sudah mengetahui ini akan terjadi. Tapi mereka tidak menyadari bahwa ini terjadi lebih cepat daripada yang mereka perkirakan. Nah, ambil uangnya, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa itu orang-orang yang menjadi korban? Siapa itu korban? Orang-orang yang baru ikut MLM Money Game pertama kali ya sekarang ini. Kalau sebelumnya pernah ikut Ponzi Scheme, ya bye-bye. Kalau menurut saya, kalian aja yang bego. Kenapa nggak ngambil uangnya dari jauh-jauh hari? Dan coba kalau memang uangnya ini sedikit, likuidasi aja aset bos-bos dan leader-leadernya ini tadi. Mereka kan flexing, punya apartemen, punya yacht, punya mobil dan sebagainya. Jual, uangnya dapat, bagi. Nah, ambil semuanya. Kalaupun ternyata mereka ini sudah terbukti, karena banyak tuh videonya. Mereka kan, ini adalah saatnya saya mereward diri saya karena pencapaian saya. Ambil itu mobilnya. Nah, kalau itu bisa didapatkan, jual. Dan kalau menurut saya uangnya itu ya at least bisa dibagikan. Daripada kayak kemarin ada orang yang mau bunuh diri karena uangnya nggak kembali. Ada orang yang bunuh diri juga dari robot trading lain karena keluarganya ini ada yang meninggal karena uangnya dipakai untuk ditradingkan di robot trading ini tadi. Nah, hal seperti ini cepat lakukan, cepat laporkan. Nggak usah tunggu lama sebelum kalian akan bernasib sama seperti para member DNA yang sudah goodbye ini tadi. Maka yuk, kita sama-sama tetap kawal ini semua. Pasti kepolisian di sini juga butuh dukungan dari masyarakat. Kita tahu, satu perusahaan sebesar ini pasti memiliki backingan oknum-oknum yang sangat-sangat juga berpengaruh.
Ini adalah satu hal yang kita tahu sama-sama tahu, tapi kita tidak bisa katakan hal itu tadi. Dan backingan siapapun ini tidak akan mampu untuk menahan jika ternyata beritanya menjadi viral. Karena kita sebenarnya tinggal tunggu waktu sampai akhirnya hal ini akan nyampe ke mereka juga. Nah, sebelum hal itu terjadi, segera laporkan. Dan untuk para pelaku dan juga para korban Ponzi money game robot trading yang lain, yang saya tidak usah sebut namanya, yang saat ini belum dinyatakan scam, percayalah, mereka sudah scam. Dan mereka selama ini sedang mengamankan aset mereka selama kalian dibuai oleh janji-janji manis, impian-impian indah, yang padahal mereka melakukan itu agar mereka tidak tersentuh dan tidak dilaporkan oleh kalian, maka mereka akan bisa memindahkan aset mereka ke luar negeri. Nah, jangan sampai ini terjadi, segera laporkan. Dan ingat, laporan polisi, dan hati-hati saat mendengarkan atau kalian ditakut-takuti oleh upline atau member yang lainnya. Ingat, ini uang kalian sendiri. Kalian cari dengan keringat kalian sendiri, dan tidak ada orang yang lebih berhak untuk meminta selain daripada kalian sendiri. Maka jangan dengarkan jika mereka menakut-nakuti, menahan, atau memberikan alasan yang tidak masuk akal. Ambil uang kalian sekarang atau tidak sama sekali. Untuk kalian semua yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini, dan semoga para korban akan segera mendapatkan uang yang kembali. Terima kasih dan sampai jumpa.